Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 sekaligus mengedukasi pemilih pemula dan petugas KPPS serta masyarakat luas, KPU Kota Batu melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara. Diharapkan dengan simulasi ini, masyarakat luas, pemilih pemula dan petugas KPPS lebih memahami tata cara pemungutan dan perhitungan suara, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 bisa berlangsung dengan kondusif, tertib, dan lancar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Batu mulai menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Simulasi ini diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat hingga pelajar pemilih pemula. Tampak puluhan pelajar antusias mengikuti proses tahapan pemilu yang pertama kali akan mereka ikuti. Dalam simulasi yang terbagi mulai pemungutan suara, perhitungan suara, hingga penggunaan Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Simulasi ini juga melibatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Sehingga pada simulasi ini, tata cara, tugas, kewajiban, dan hak para pihak terlihat ketika proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung. Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Batu Marlina menuturkan, simulasi ini selain untuk mengedukasi, juga menjadi bagian upaya dari meminimalisir surat suara tidak sah. Tidak sahnya surat suara ini berkaca dari minimnya sosialisasi dan informasi terkait mekanisme pemilu seperti di tahun-tahun sebelumnya. Terlebih juga terdapat perubahan mekanisme terutama dalam sistem perhitungan suara menggunakan Sirekap. Sirekap adalah alat bantu perhitungan dan tabulasi suara yang tersambung langsung dengan server KPU RI. Kendala penggunaan sistem inilah yang berpotensi besar terjadi. Marlina berharap partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu 2024 nanti meningkat. Pada pemilu 2019, angka partisipasi masyarakat dalam memilih mencapai 87%. Kami melakukan simulasi ini agar kami melibatkan masyarakat juga dalam hal ini teman-teman dari organisasi masyarakat ini menjadi bagian dalam simulasi ini karena ada hal yang beberapa harus juga kami sampaikan, kami sosialisasikan kepada masyarakat yang mewakili organisasi masyarakat yang mewakili dari seluruh lapisan masyarakat. Apa yang memang harus kita perlihatkan atau harus kita sampaikan kepada mereka bahwa ada beberapa hal yang berbeda dari pemilu 2019 dan 2024 nanti. Bahwa pemungutan suara, kemudian juga dalam proses penghitungannya, dalam proses rekapitulasinya. Rekapitulasi ini kan nanti kita menggunakan sistem informasi rekapitulasi, di mana nanti pada saat kita merekrut KPPS ini minimal ada 2 orang yang dipastikan bisa menggunakan teknologi dan memiliki Android, misalnya dia minimal 5 tahun itu sudah terbiasa menggunakan Android. Karena apa? Sistem aplikasi Sirekap nanti berbasis Android untuk KPPS kita, berbeda dengan PPK nanti berbasis website dan menggunakan laptop. Nah, dari sinilah kita harus memahami bagaimana caranya mereka, bagaimana cara mengenalkan mereka, menyampaikan kepada pemilih, karena pemilih juga kategori saya yakin dari anggota masyarakat ini, organisasi masyarakat ini adalah bagian dari pemilih. Mereka harus tahu bagaimana caranya ketika menjadi pemilih itu, kemudian perbedaan antara pemilih satu dan pemilih lain itu apa. Ada 3 kategori pemilih yang berbeda, yaitu pemilih yang tercatat dalam DPT, pemilih yang melakukan pindah pilih, yaitu menjadi DPTB, daftar pemilih tambahan, kemudian juga DPK, daftar pemilih khusus, yang datang pada hari H yang memiliki KTP dan belum masuk di dalam DPT kita, itu masuk DPK. Jam kedatangnya pun berbeda, jadi mereka harus tahu DPT apa yang masuk dalam DPT. Mereka datang bisa dari jam 7 sampai jam 12 siang, kemudian untuk DPTB dan DPK ini jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, ini harus disampaikan juga, harus kami sosialisasikan, dan teman-teman dari PPK, PPS, dan nanti juga harus mereka sampaikan di BIMTEK ke KPPS-nya, mereka harus tahu kapan penerimaan dari pemilih-pemilih kategori pemilih ini. Nah, juga surat suaranya, bagaimana cara melakukan penghitungan suara ini. Mereka harus tahu bagaimana surat sah dan apa kategori surat suara tidak sah. Karena misalnya saya berikan contoh untuk paslon, jika dia ada satu pemilih yang mencoblos gambar satu paslonnya, kemudian
dan juga masih di dalam satu kolom, dalam satu paslon tersebut dia memilih partai politiknya, 2 coblosan berarti di dalam satu kolom itu sah atau tidak gitu. Nah, mereka harus paham itu, kalau yang dalam satu kolom itu masih sah. Karena kalau misalnya berbeda, misalnya semua paslon itu dicoblosin, itu tidak sah. Nah, mereka harus paham ini, karena kita juga harus menjaga suara-suara pemilih kita ini agar tidak merugikan salah satu peserta pemilu ataupun paslon lainnya. Iwan Hikmawan melaporkan.